Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Susah untuk bertaubat. Susah diajak. Siapapun manusia di alam dunia tidak ada satupun yang tidak pernah punya dosa. Iya. Karena manusia al-insan malhut wanisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Namun Allah Subhanahu wa taala menyukai rintihan seorang hamba di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Rintihan taubat seorang hamba di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Hadis Nabi mengatakan la kabirota mal istighfar wala sogirota mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan menjadi besar dikerjakan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertaubat. Kita lihat. Insya Allah kita orang yang beriman tahu persis dengan dosa kita. Setiap helaan napas insya Allah setiap ingat kita bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Namun tidak semudah membalikan tangan yang namanya bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Padahal Allah jelas sudah berfirman wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segera kamu raih ampunan yang datang dari Tuhanmu. Kata Allah segera. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Kalau mengerjakan dosa langsung segera kita bertaubat dengan dosa. Tapi begitu banyak manusia yang susah, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Taubat itu ibarat orang yang naik ke gunung yang terjal dengan paras terik yang luar biasa, dengan onak duri, dengan binatang buas yang siap menerkam. Kenapa? Yang namanya perbuatan dosa dan maksiat yang sudah dilakukan menjadi kebiasaan. Ini kayak candu, menarik, pengen balik, pengen balik, pengen balik. Orang yang ingin bertaubat, yang pertama godaan datang dari dirinya, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, godaan dari orang sekeliling. Yang ketiga, tentu setan yang menggoda sehingga sulit untuk dia bertaubat. Nah, kenapa orang susah untuk bertaubat? Yang pertama, karena dia sombong. Orang yang sombong merasa dirinya hebat, sulit untuk bertaubat. Dia angkuh. Dia merasa apa yang dikerjakan paling benar, paling hebat. Orang lain tidak layak. Makanya orang yang sombong dengan dirinya itu sulit untuk bertaubat atas dosa yang pernah dia lakukan. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku, siapa yang menangkan selendangku, dia memusuhiku. Yang kedua, kenapa orang susah untuk bertaubat? Karena dia ujub. Ujub itu merasa saya yang melakukan segala-galanya. Bukan karena Allah, karena saya. Ujub itu kagum dengan diri sendiri. Saya bangga dengan diri saya. Ternyata di kelurahan ini saya yang paling hebat, dibilang yang lain. Ujub. Saya yang paling hebat. Sementara maaf di masyarakat kita, bahkan udah jadi opini di masyarakat. Gue gitu loh. Pernah dengar kalian begitu? Pernah. Itu adalah kesombongan, ujub, merasa gue lebih hebat daripada orang lain. Takabur. Orang takabur, orang yang ujub, orang yang sombong, saudaranya setan. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis, dia sombong, takabur, dia termasuk golongan orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau orang sudah ujub, merasa sayang yang melakukan segala-galanya, saya lebih hebat daripada orang lain, sulit untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Bagaimana akan bertaubat kalau orang ini merasa saya hebat? Orang yang bertaubat itu kalau merasa yang saya lakukan adalah salah, menyadari tentang kesalahannya, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Ini yang menyebabkan orang sulit untuk bertaubat. Kemudian apa lagi? Orang yang sulit untuk bertaubat karena dia merasa saya adalah korban. Saya yang disakiti. Punten, misalnya seorang istri di dalam keluarga.
Dia merasa suaminya paling galak. Suaminya pelit, menekan dirinya, tidak ada kebahagiaan. Setiap saat merasa saya korban, saya korban, saya korban. Dia sulit untuk bertaubat kepada Allah. Saya dia yang diintimidasi. Jadi selalu mencari kesalahan kepada orang lain. Orang yang hidupnya selalu mencari kesalahan orang lain sulit untuk bertaubat kepada Allah. Tapi orang yang nepok seliro, kata orang Jawa. Saya siapa? Harus bagaimana? Apa yang saya lakukan? Apa kekurangan saya? Langkah saya harus kemana? Dari mana saya berasal? Di mana saya berada? Akan kemana saya? Orang ini akan lebih mudah bertaubat kepada Allah. Karena dia yakin, saya begini karena Allah. Orang datang mengazab saya. Orang datang menyiksa saya. Menyakiti saya. Musibah datang kepada saya. Dia yakin ini adalah diizinkan oleh Allah menghadapinya dengan iman. Nanti kita lanjutkan kembali apa yang Mama sampaikan tentang susah diajak bertaubat, susah bertaubat ya. Kita akan bahas lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.